Tapi persamaan di hukum Pascalnya, hukum tekanannya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Angkot nunduk, sedekah dulu kan? Lain. Makanya di rumus fisika ada perbandingan namanya begini, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, bunyi pukul sedikit keluar bunyi sedikit, pukul kencang keluar bunyi kencang. F1 sama dengan F2. Kekayaan banyak, F2 efek yang keluar begitu tinggi. Kayak sedikit, gayanya rendah. Tapi persamaan di hukum Pascalnya, hukum tekanannya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau orang kaya gayanya banyak, tekanannya tinggi. Begitu kekayaan nggak ada, gaya masih bertahan. Kan orang sekarang handsome nggak penting, yang penting handphone. Begitu handphone nggak ada, stres dia. Banyak orang pilih yang penting pulsa ada, makanan nggak ada masalah. Begitu hilang kemudian kekayaan ini, jatuhlah gaya bertahan, tekanan tinggi. Maka dikiranya Abdurrahman bin Auf mengalami tekanan itu. Dia tawarkan, perhatikan tawarannya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku, saya dengar Anda itu pernah kaya. Sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, termasuk golongan keluarga saya. Anda nikahi, saya fasilitasi pernikahan. Gantian Bu ya, sebentar, gantian. Kalau antum nih yang ikhwan nih, jadi Abdurrahman bin Auf pada saat itu, pengen kaya, datang ke Busan, disambut oleh orang Busan. Kalau ingin kaya, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya ya, ini antara kita aja nih. Anggap pasangan gak ikut. Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Karena percuma saya nawarin Anda nolak, pasti tidak. Tapi apa yang terjadi? Spirit Nabi itu dibawa, spirit Islam diterapkan. Apa di antara spirit yang dahsyat ini? Oleh Nabi diajarkan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Itu sholat, nanti lain waktu lah, kalau waktunya masih panjang, nanti kita belajar. Ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat itu ada maknanya. Jadi bukan cuma takbir sampai salam saja, bukan begitu caranya. Ada diatur Pak, kenapa berdirinya begini tegak, kenapa kakinya lebarnya selebar bahu, kenapa tangannya diangkat begini, ada yang selebar bahu, ada yang sedaun telinga, kenapa ruku harus lurus sampai dengan ke belakang, itu ada maknanya. Di antara makna berdiri seperti ini, kalau Anda masih bisa menegakkan diri dengan sempurna, maka jangan gantungkan kehidupan Anda pada orang lain. Silahkan bekerja, praktekkan. Maka diberikan dua tawaran, dijawab dengan dua tawaran. Khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, nikahi bahkan keluarga saya yang cantik saya fasilitasi. Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka ilmu manajemennya dipakai pada saat itu. Hasilnya apa? 3 bulan berada di Madinah, berteman dengan orang Madinah yang pakar di bidang perdagangan, berteman dengan sesama pengusaha, dipraktekkan usahanya, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun dengan dahsyat usahanya, dibimbing dengan semangat yang baik tadi, maaf, setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang pada saat itu kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang belum tentu punya kapak. Coba WA Bill Gates, punya minyak kayu putih cap kapak gak? Tentu ada.